Assalamualaikum, halo, saya Dera Bintari Pancawati dari SMA Negeri 1 Bulus Pesantren. Nah, pada kali ini akan menyampaikan pelajaran ekonomi dengan materi laporan keuangan. Tujuan pembelajaran, setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi laporan keuangan. Adapun indikator ketercapaiannya, 1. Menjelaskan pengertian laporan keuangan. 2. Menyebutkan syarat-syarat laporan keuangan. 3. Mengidentifikasi laporan posisi keuangan. Dan yang keempat, mengidentifikasi laporan laba rugi. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan suatu entitas, atau sederhananya, laporan keuangan merupakan catatan atas berbagai informasi keuangan badan usaha yang mendeskripsikan baik tidaknya kondisi suatu badan usaha. Tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Syarat laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh entitas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Relevan. 2. Representasi tepat. 3. Keterbandingan. Yang keempat, keterpahaman. Untuk laporan keuangan, yang pertama kita akan bahas adalah 1. Laporan posisi keuangan atau yang disebut dengan neraca. Laporan ini menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pada masa periode pelaporan. Berikut kita sajikan contoh laporan posisi keuangan. Di sini terlihat ada dua posisi, yaitu aset dan liabilitas serta ekuitas. Aset kita tuliskan ada dua macam, yaitu aset lancar yang terdiri dari kas, piutang, dan sebagainya. Kita tuliskan, kemudian kita jumlah, yang kita namakan jumlah aset lancar. Berikutnya, aset tidak lancar, kita tuliskan misalnya peralatan, gedung, kendaraan, dan sebagainya, kita jumlah. Maka akan kita temukan jumlah aset tidak lancar. Aset lancar dengan aset tidak lancar kita jumlahkan, maka akan kita dapatkan total aset. Kemudian di sisi liabilitas, ada dua macam liabilitas, yaitu liabilitas lancar atau jangka pendek, yaitu utang usaha, kita tuliskan. Kemudian yang kedua adalah liabilitas jangka panjang. Jumlah liabilitas jangka pendek dan jangka panjang kita jumlahkan, maka akan terdapat jumlah liabilitas. Kemudian kita cari ekuitas. Ekuitas diperoleh dari modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Maka kemudian setelah itu kita jumlahkan total ekuitas. Total liabilitas dan total ekuitas itu kita jumlahkan, jumlahnya harus sama dengan total aset. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi satu periode menunjukkan laporan yang berisi tentang pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam suatu periode. Yang di sini menunjukkan juga adalah kinerja suatu perusahaan. Adapun unsur-unsur laporan laba rugi adalah pada dasarnya hanya dua, yaitu pendapatan dan beban. Contoh laporan laba rugi. Di sini akan kita sajikan bahwa di dalam laporan laba rugi itu terdapat dua unsur tadi, yaitu pendapatan. Kita tuliskan pendapatan, kemudian kita jumlahkan, maka akan kita temukan total pendapatan. Berikutnya kita tuliskan juga beban-beban yang sudah dikeluarkan.
maka kemudian setelah itu kita tuliskan, kita jumlah total beban. Nah, akhirnya jumlah total pendapatan dikurangi jumlah total beban itu apabila total pendapatan lebih besar daripada total beban, maka perusahaan itu mengalami keuntungan. Kemudian sebaliknya, apabila total pendapatan lebih kecil daripada total beban, maka perusahaan itu mengalami kerugian. Demikian yang bisa kami sampaikan materi tentang laporan keuangan. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan atau saya sajikan akan bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.